kami persilakan hambanya, Bapak Pendeta Dr. Jufri Kantohe, akan mulai pengajaran tentang pengaktifan profetik kepada kita malam ini. Waktu kami persilakan. Shalom semua. Shalom. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali. Mari kita berdoa sebelum kita menerima pelajaran. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Untuk hari yang berbahagia ini kami boleh mendapat kesempatan belajar bersama-sama untuk mengerti lebih dalam tentang pengertian pelayanan pengaktifan profetik. Agar supaya kami memahami, mengerti tentang bagaimana suara Tuhan di dalam kami. Ada banyak kami yang tidak mengerti membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Karena itu ajarkanlah kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami lebih mengerti bahwa apa yang Tuhan ajarkan meneguhkan dan menguatkan kami. Karena itu hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, biarlah Engkau urapi dan pinjamkanlah lidahnya untuk dipakai di dalam menyampaikan firman Tuhan, meneguhkan dan menguatkan kami. Dan pengajaran-pengajaran ini membawa pertumbuhan yang kuat dalam hidup kami, sehingga manusia roh kami dipenuhi dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan kami sambut firman. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kami kasih dalam kasih Kristus. Dalam pendahuluan mengenai pelatihan dan pengaktifan pelayanan profetik ini, saya mendahulunya dengan cara Allah berbicara kepada kita. Karena sedikit saya mengulas bahwa banyak di antara kita yang mungkin belum bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara dari diri kita, dan mana suara dari setan. Apalagi yang selalu dalam hal memahami profetik, maka tentunya dia harus mengerti apa yang sesungguhnya dalam Allah menyampaikan kepada kita. Seringkali Allah memilih untuk berbicara dengan cara-cara yang aneh dalam melalui metode yang tidak biasa. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mengenalinya. Ketika dia berbicara kepada mereka, sementara kita menelaah bagaimana Allah berbicara. Baiklah kita ingat bahwa Dia adalah pencipta dan bahwa daya ciptanya diekspresikan melalui suaranya. Sekali lagi, daya ciptanya diekspresikan melalui suaranya berkomunikasi. Bahkan kita harus tahu bahwa suara Allah jarang benar-benar berupa sebuah suara. Artinya memahami bahwa Allah berbicara tidak selalu dalam bentuk suara. Atau dalam biasa kita sebut dengan pendengaran akan suara Tuhan. Ya. Pendengaran, karunia mendengar. Ada sesuatu yang kita dengar. Itu dapat dikatakan demikian kurang. Tapi yang saya mau ingin sampaikan bahwa suara Allah dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 disebutkan perkataan Allah itu terlepas dari aplikasi teologis. Uraian ini menyatakan bahwa Allah adalah komunikator. Sekali lagi, uraian ini menyatakan bahwa Allah adalah komunikator. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menggambarkan bahwa Allah komunikator. Kenapa? Bahwa Dia adalah firman, dan firman itu adalah Dia sendiri,
Dia menyampaikan firman. Artinya bahwa itulah suara. Firman yang menciptakan segala sesuatu dengan firman itu berasal dari mulut. Jadi apa yang difirmankan Tuhan pada waktu penciptaan dunia itu dengan mulutnya. Jadi dia bersuara, menyampaikan suara. Di Taman Eden kita tahu bahwa Allah mendengarkan bunyi suara Allah ketika Adam jatuh dalam dosa. Maka Adam mendengar sebuah suara di sore hari. Kenapa? Karena Allah ingin membuat sebuah persekutuan dengan laki-laki dan perempuan itu. Namun mereka merasa berdosa. Sekalipun mereka berdosa, mereka tetap mendengar suara Allah. Nah, ini yang harus saudara sadari. Bahwa di waktu kita berdosa ataupun kita tidak berdosa, Allah tetap bersuara. Amin. Ya kan? Karena Allah bersuara, maka dia adalah sifat Allah itu fundamental. Dia adalah Allah yang komunikator. Jadi fundamentalnya Allah itu, dia adalah komunikator. Menyampaikan sebuah suara. Karena sejalan dengan sifat itu, orang percaya yang fundamental punya kemampuan untuk mendengarkan suara. Jadi ada sebuah fundamental yang ada dalam pribadi Allah, dan ketika kepada kita Allah menyampaikan suaranya, maka tentunya kita menjadi orang Kristen yang konsisten. Kalau kita orang Kristen yang sering mendengarkan suara Allah, mempunyai kepribadian yang konsisten. Kenapa konsisten? Artinya bahwa kita tahu panggilan itu tidak diubah-ubah. Kalau sekali Tuhan memanggil, tentunya dia tidak akan mengubah apa yang difirmankan. Ya, itu yang mendasarkan, membuat kita bisa konsisten. Bila Anda adalah orang Kristen, Anda telah mendengarkan Allah berbicara, Anda tidak dapat datang kepada Yesus kecuali Bapa yang menarik Anda. Jadi kehidupan kita tidak punya kemampuan apa-apa kalau bukan Bapa yang menarik kita. Yesus adalah anak dan menyadari bahwa Injil adalah benar. Intinya adalah Anda dipimpin oleh Bapa dan Bapa menarik kita. Bapa memimpin kita dan Bapa menarik kita untuk supaya apa? Allah mempunyai kepribadian ingin berkomunikasi. Allah cenderung selalu dan ingin berkomunikasi dengan kita. Hanya kitalah yang seringkali meninggalkan komunikasi itu, sehingga kita tidak bisa memahami apa itu suara Tuhan. Baik, hari ini saya menambahkan dalam pengajaran tentang apakah nubuat itu. Nubuat ialah berbicara tentang pikiran dan hati Allah sebagaimana diungkapkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, nubuat ialah berbicara untuk pikiran dan hati Allah sebagaimana diungkapkan oleh Roh Kudus. Apakah nubuat untuk masa sekarang? Nubuat untuk masa sekarang tujuan pemulihan gereja di akhir zaman. Karena jika umat tidak mengenal aktivasi karunia nubuat, maka gereja akan mengalami kematian rohani. Betapa pentingnya mengerti visi dari mana Tuhan mau melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan pelayanan dan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dengan adanya perkataan profetik, itu sebabnya setiap umat harus memahami bagaimana mengaktifkan karunia nubuat,
masa sekarang dan masa yang semakin kompleks, keadaan yang semakin kompleks. Bagaimana saya dapat mengetahui kehendak Allah? Nah, untuk mengetahui kehendak Allah, cara paling mudah bila kita mengaktifkan karunia nubuat. Ya, sekali lagi, bagaimana dapat mengetahui kehendak Allah? Kita mengaktifkan karunia nubuat. Mungkin bagi kita hal nubuat itu sesuatu yang langka mungkin saja. Kalau biasa kita sudah mendengarkan bahasa roh, tapi kita jarang bicara tentang karunia nubuat. Mari saya ajak kita bersama-sama membaca 1 Korintus 14. Saya minta tolong satu orang membacakan dulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai kelima. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang Stop dulu situ. Jadi begini, dasarnya adalah kejarlah karunia. Semua kita mengejar karunia. Dengan kita semakin rajin berdoa, sering menyembah Tuhan, bahasa roh, dan lain-lain, maka kita sedang mengejar karunia. Tapi terutama karunia apa? Nubuat. Ya, itu penting untuk supaya diketahui. Ayat 2. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti, bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, sampai dulu. Ini saya jelaskan satu-satu dulu. Jadi kalau bahasa roh itu adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, itu penting untuk dipahami bahwa kita berbahasa roh dengan tujuan roh kita dengan roh Tuhan mengerti bahwa roh kita paham betul bahwa kita berkomunikasi. Dan itu merupakan satu rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, ya, dalam kita berbahasa roh. Ada orang bilang begini, ada orang bertanya begini, Pak, kenapa bahasa roh itu bunyinya sama? Katakanlah ini kita berbahasa roh, uramala, kok banyak yang sama? Saya memberikan jawaban yang paling sederhana. Kita tahu zaman dulu Morse, ada zaman Morse. Morse itu bunyinya sama. Tapi bunyi yang dialunkan itu punya arti yang berbeda, punya pengertian yang berbeda, dan berkesinambungan. Mempunyai berita. Jadi Morse itu merupakan satu cara komunikasi yang disampaikan kepada orang yang memahami bahasa Morse. Begitu juga dalam bahasa roh. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, mungkin kelihatan kedengarannya hampir mirip, hampir sama, tapi jangan khawatir bahwa bahasa roh itu adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Itu berbeda. Lanjut, ayat 3. Ya, ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, ini penting sekali saudara. Bahwa di dalam ayat 3 berkata, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Jadi bukan kepada Allah. Kalau bahasa roh, orang berkata-kata kepada Allah. Tetapi dia
bernubuat, dia sedang berkata-kata kepada manusia. Jadi kalau saudara menyampaikan nubuat, itu sangat bagus untuk menyampaikan kepada sesama bahwa engkau sedang berbicara tentang apa yang dari Tuhan, memberikan pesan, dan itu disampaikan kepada sesama. Dan itulah sebabnya dikatakan dia mengandung 3 arti. Nubuat itu mempunyai 3 komponen. 3 komponen itu adalah membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi kalau lari dari 3 poin ini, nubuat itu lari dari 3 poin ini, tidak ada unsur membangun, tidak ada unsur menghibur, tidak ada unsur menasihati, maka tentunya itu bukan suara Tuhan. Ya. Kita paham. Jadi untuk mengetahui suara Tuhan, 3 poin ini saudara harus lihat. Membangun nggak? Dalam nubuat itu menasihati nggak? Atau menghibur nggak? Jangan-jangan hanya untuk punya tujuan pribadi untuk menyampaikan sesuatu kepada kelompok atau kepada pribadi. Nah, itu penting sekali. Ayat yang keempat. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, ini sudah sinkron. Ayat 2, ayat 3 sudah sinkron di ayat 4. Siapa yang berkata-kata bahasa roh, itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang bernubuat, membangun jemaat atau membangun sesama. Jadi itulah yang namanya mengaktifkan profetik, adalah hubungan membangun sesama, bukan kepentingan diri sendiri. Jadi kalau saudara mau ingin tahu Tuhan berbicara kepada saudara, ya bahasa roh aja dulu. Nanti bahasa roh itu akan melengkapi untuk menyampaikan nubuat. Berkali-kali kami dalam sebuah doa kami, ketika kami sedang berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan mengartikan bahasa roh itu untuk menasihati saya. Itu untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Tapi itu juga untuk supaya manusia jasmani saya tahu, pikiran saya tahu bahwa Tuhan sedang menasihati saya. Demikian juga Tuhan menasihati sesama atau membangun. Nah, itulah pengertiannya yang dimaksudkan dalam ayat 4. Ayat 5, lanjut. Ya, ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Amin. Puji Tuhan. Jadi gini, kalau orang berbahasa roh, jangan terlalu menonjol bahasa rohnya. Kalau bahasa rohnya untuk diri sendiri, bahasa roh aja. Tapi tidak perlu memperdengarkan terlalu kuat ke publik atau kepada sesama sampai mengganggu orang lain. Gitu. Jadi caranya adalah berbahasa roh untuk diri sendiri. Tapi kalau bahasa roh itu ada yang mengartikan, maka bahasa roh itu akan berguna untuk membangun orang-orang di sekitar kita. Jadi sekali lagi bahwa Paulus menekankan dia tidak melarang orang berkata bahasa roh. Ya, kita pun dalam ibadat tidak dilarang. Tapi jangan saudara menonjol dalam bahasa roh, tapi akhir daripada bahasa roh itu tidak ada artinya, nggak ada guna. Jadi bahasa roh itu lebih kepada kepentingan diri sendiri daripada nubuat. Nubuat itu pasti menyampaikan untuk kepada banyak orang atau kepada pribadi-pribadi. Ya, ini yang perlu dipahami tentang apa yang dinamakan dengan sebuah nubuat. Lanjut. Itu yang saya tadi berbicara tentang bagaimana mengerti kehendak Allah. Jadi mengerti kehendak Allah melalui nubuat.
Ya. Memahami arti nabi. Nabi adalah orang-orang yang mengkomunikasikan tentang hati dan pikiran Allah melalui karya Roh Kudus. Kata nabi itu mengekspresikan. Yohanes 7 ayat 7 sampai 38 mengerti tentang Roh Kudus bagaimana mengekspresikan melalui diri kita, dari hati kita, dan Roh Kudus bagaimana mengalirkan di dalam diri kita untuk supaya ada sebuah dorongan, ada sebuah gelombang. Jadi dia, kalau dalam nubuat itu ada sebuah gelembung dari dalam, menggelembung. Ada sesuatu yang terdorong untuk mengucapkan sesuatu. Jadi kalau dia menggelembung dari dalam dan untuk berkata-kata dalam bahasa yang dapat dimengerti, itulah sebuah ekspresi profetik. Itulah sebuah kata-kata yang dapat membangun orang lain. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani tentang kata aliran itu yang dikeluarkan dalam ekspresi, nabi adalah kata Ibrani yang umum untuk nabi. Jadi kalau bahasa kata nabi itu sudah umum untuk seorang nabi untuk mengatakan tentang suara Tuhan. Lalu yang kedua adalah roe. Roe itu bahasa Ibraninya berarti pelihat. Ada orang yang mempunyai satu cara dan terbiasa dengan melihat sesuatu, ada yang digambarkan tentang Tuhan. Saya terkadang dalam menyampaikan profetik kepada seseorang, pada satu waktu saya ngomong kepada seseorang begini, engkau sekarang seperti berada dalam sebuah terowongan, dan dalam terowongan itu engkau merasakan suasana yang sedih, dan engkau sedang berada dalam keadaan sendiri. Lalu dalam sebuah ekspresi pengertiannya adalah hari-hari ini engkau sedang berada dalam kesendirian. Engkau merasa sepi, tidak ada yang mempedulikan kamu, engkau tidak ada orang yang mau mengerti kamu, dan engkau seakan-akan berada dalam suasana gelap. Lingkungan keadaanmu gelap. Orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang sangat membuat tidak ada damai sejahtera. Nah, itulah yang digambarkan sebagai pelihat di dalam wujud terowongan yang dimaksud. Ya. Itu hanya salah satu contoh. Ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang disampaikan melalui kitab Nabi, beberapa nabi-nabi besar, kemudian melalui kitab Wahyu, Yohanes melihat bahwa ada binatang dan sebagainya. Itu digambarkan adalah sebuah pelihat atau roe. Lalu yang ketiga adalah hasoa. Bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai penjaga atau zamar. Penjaga itu seperti satpam, security. Jadi ada orang yang dia sebagai kayak seperti menara doa lah. Ada penjaga berdoa, memberikan satu kontrol. Tapi sekarang saya lihat begini, agak berbalik. Orang disuruh di menara doa untuk berdoa, supaya artinya begini, gereja itu terkontrol. Tetapi ketika ada suara Tuhan menyampaikan kepada para gembala, gembala itu sendiri menentang. Apaan kamu membuat seperti itu? Jadi ada sebuah kontroversi yang sangat berat kepada orang-orang yang disebut dengan hasoain atau zamar ini, penjaga, security. Penyampaian sebuah nubuat itu sebagai penjaga sebenarnya, untuk melindungi sebuah komunitas, untuk melindungi pribadi, lingkungan keluarga dan sebagainya.
Ya. Kemudian yang keempat disebut dengan profetes. Profetes. Tulisannya biasa aja, profetes, fetes. Bahasa Yunaninya mengatakan bahwa orang yang berbicara untuk artinya menjadi penjaga orang lain, terutama orang-orang yang berbicara untuk Allah, juga untuk mengatakan masa lalu dan masa depan. Jadi orang yang mengatakan profetes atau profetik, dia akan menjaga orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini yang luar biasa. Orang profetik itu dia sebagai sebuah pengontrol untuk mencegah atau berbicara masa lalu atau yang akan datang, sehingga sebelum terjadi sudah diberitahukan, atau semua sudah terjadi dikasih tahu sama dia supaya dia tahu bahwa salah jalan. Itu namanya profetes. Yang terakhir, yang kelima adalah natap. Natap ini adalah dalam bahasa Ibrani yang berarti berkhotbah, mengekspresikan khotbah yang didengar oleh jemaat untuk mengatakan Allah melalui khotbah. Kunci nubuat adalah roh pewahyuan melalui suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, karena Roh Kudus akan menunjukkan sesuatu untuk Dia lakukan bagi kita. Kunci terhadap nubuat. Mengapa kita bernubuat itu penting? Ada 3 fungsi dalam manusia roh, ya. Sedikit saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi manusia roh. Saya agak rubah posisi. Maaf, saya rubah posisi karena saya mau ingin menjelaskan melalui papan tulis. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Ini fungsi manusia roh adalah ini adalah intuisi. Ya. Intuisi ini adalah sebuah ekspresi dari dalam untuk disampaikan. Seperti tadi saya bilang, sebuah gelombang. Intuisi, ada sesuatu kata-kata yang harus disampaikan. Itu sebuah intuisi yang keluar dari batin. Lalu yang kedua, fungsi manusia roh melalui kesaksian. Memang begini, kecenderungan manusia itu kadang-kadang tidak percaya, ya, tidak percaya bahwa Tuhan bekerja. Maka Tuhan harus memberikan berbagai sebuah mujizat atau sebuah kedahsyatan Tuhan melakukan mujizat atau hal-hal yang supernatural. Ya, seperti contoh misalnya Tuhan berbicara kepada orang ini dengan sebuah kejadian yang sudah 20 tahun yang lalu disampaikan kepada dia. Dia kaget. Wah, berarti betul-betul Tuhan berbicara. Itu menunjukkan kesaksian, sehingga meneguhkan. Kemudian kesaksian ini juga membantu manusia roh ini untuk, makanya kenapa kita harus, ya kadang-kadang di gereja harus ada dengar kesaksian. Kalau monoton aja sebuah kegiatan gereja yang tanpa ada sebuah kesaksian, tidak bisa memfungsikan manusia roh. Karena kesaksian itu memberikan sebuah pertumbuhan. Padahal sebenarnya kalau kita kalau memang rajin dalam pelayanan profetik, kita nggak usah kaget bahwa disinilah muncul banyak kesaksian. Disinilah banyak muncul sebuah kesaksian yang dahsyat yang Tuhan bekerja di dalam kita. Ya, jadi kita harus yakini bahwa kesaksian itu
memberikan fungsi manusia roh. Ya. Lalu yang ketiga ini hubungan komunian. Hubungan komunian ini adalah hubungan pribadi timbal balik, ya, dengan Allah. Ya, orang mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, dia harus mempunyai timbal balik. Tidak bisa hanya Allah yang datang berkomunikasi dengan dia, tapi dia sendiri tidak meresponi komunikasi Allah. Jadi fungsi manusia roh itu harus timbal balik. Tidak bisa orang mengatakan bahwa ada orang yang selalu punya kebiasaan yang bilang, ya kalian aja gereja, nanti saya berdoa di rumah saja, atau katakan berdoa dalam hati. Bagaimana mungkin orang disebut beribadah kepada Allah datang ke gereja, dia mempunyai hubungan dengan Allah, lalu dia berbicara seakan-akan pasif. Orang yang pasif itu tidak akan memfungsikan manusia roh. Padahal untuk semua kita bisa menyampaikan pelayanan profetik, manusia roh ini yang harus diaktifkan. Ini yang harus digiatkan. Kenapa kita harus rajin berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Sebenarnya ini fungsi manusia roh. Gitu. Kalau mungkin kita bilang, bosan saya baca Alkitab terus, bosan saya menyembah Tuhan terus, bosan saya begini-begini. Tidak bisa, karena manusia roh ini butuh makan, butuh minum, butuh aktivitas. Jadi untuk mengaktifkan profetik, tidak bisa kalau manusia roh ini tidak diaktifkan. Ya. Orang tidak bisa mengatakan bahwa manusia rohnya ada berkomunikasi pribadi, tapi dia tidak memfungsikan beberapa poin ini, tidak ada guna. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami manusia roh tidak bisa saudara cuma memfungsikan dengan satu konsep yang pasif, ya, konsep pasif, konsep yang berkata, saya kan juga menyembah Tuhan dalam hati. Tidak bisa seperti itu. Tuhan butuh berkomunikasi, ada sebuah respon. Ketika saudara bilang mengangkat tangan, saudara harus angkat tangan dengan benar. Ya kan? Menyembah Tuhan harus punya sikap menyembah Tuhan. Itu namanya respon, fungsi manusia roh. Gitu. Nggak mungkin saudara disuruh makan, lalu saudara tutup mulut. Nggak mungkin saudara disuruh jalan, saudara duduk di tempat. Jadi aktifnya manusia roh itu sama dengan manusia jasmani. Jadi lebih banyak orang memenuhi kebutuhan manusia jasmani daripada memenuhi manusia roh. Ya. Paulus berkata, sekalipun tubuhku merosot, ya, secara jasmani merosot, tapi tubuh rohaniku semakin penuh kemuliaan Allah. Ini penting untuk dipahami, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menyadari tentang perihal ini, saya tentunya harus menyampaikan dasar ini, manusia roh ini. Tidak mungkin saudara bisa menyampaikan profetik dan suara Tuhan, tapi fungsi manusia roh saudara kurang. Profetik itu akan bekerja ketika manusia roh saudara aktif. Amin. Mana aminnya semua? Ya. Sadar kita bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Ya. Amin. Amin.
Baik. Tuhan ingin supaya kita buka mulut. Amin, Pak. Bukan buka mulut begini menganga, bukan. Amin. Amin. Amin, Yes, Pak. amin. Amin, amin. 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 Amin, Pak. Amin 1 juta triliun. Amin 1 juta triliun kali. Tapi iblis, dengar, iblis ingin berusaha menutup mulut saudara. Ada orang yang sedikit saya baca di WA tadi sore kalau nggak salah ya. Dia bilang saya ingin menjadi berkat untuk konseling, tapi saya tidak pede. Sesungguhnya tidak pede itu iblis mau buat kita tidak pede, tidak percaya diri. Iblis mau bilang kita tutup mulut. Sekarang saya tanya bagi saudara, Tuhan fungsikan mulut kita untuk apa? Berbicara, bukan cuma untuk makan. Kebanyakan makan bisa cepat mati, kan? Tapi banyak bicara yang berguna, banyak bicara untuk kebenaran, banyak bicara tentang firman Tuhan, saudara akan semakin kuat manusia roh. Amin. Jadi jangan ragukan untuk berbicara. Ya. Semakin rajin engkau berbicara firman Tuhan, semakin kuat manusia rohmu. Amin. Amin. Kenapa kadang-kadang kita diajak untuk membaca Alkitab itu bersuara? Karena banyak orang jadikan Alkitab itu sebagai obat tidur. Kenapa? Dia baca dalam hati. Baca dalam hati. Lama-lama dalam hati, bobo. Amin, Pak. Amin. Karena itu Alkitab harus. Amin. 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 Amin, Pak. Pengalaman pribadi. Amin. Amin. Jadi pengaktifan daripada profetik. Yang pertama, rajin bersuara firman Tuhan ini. Amin. Latihlah setiap hari engkau berkata-kata firman kepada siapapun engkau jumpai. Kalau dia muka murah bilang bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Filipi 1 ayat 1 ayat 4. Jadi kita harus benar-benar menyampaikan perkataan firman itu untuk orang diteguhkan, dikuatkan. Iblis menjadi sasaran gereja untuk supaya jangan keras-keras, jangan bicara firman keras-keras. Nanti yang berzina tersinggung. Nanti yang pembohong tersinggung. Nanti yang pencuri tersinggung, yang koruptor tersinggung. Itulah iblis bisa memakai para gembala. Iblis bisa memakai banyak orang melalui tutup mulut. Jadi mulai hari ini, buka mulutmu, maka Tuhan akan mengisi penuh. Amin. Itu ada dalam Mazmur. Amin. Amin. Mazmur berkata, bukalah mulutmu dan aku akan mengisi penuh. Firman akan dipenuhi, nubuat akan dipenuhi, sehingga engkau penuh kuasa dan urapan dari Tuhan. Amin. Yes, amin. Saudara tidak akan punya kekuatan Yes, amin. kalau saudara tidak mampu bicara tentang kebenaran itu. Dan latihlah supaya matang hidupmu dalam perkataan firman Tuhan. Jangan segan
untuk memperkatakan kebenaran itu. Banyak orang menjaga perasaan, jaim, menjaga perasaan teman. Kalau engkau berbicara, berbicaralah dengan lemah lembut, penuh kasih. Kalau engkau berbicara dengan dasar kasih, orang tidak akan tersinggung. Orang tidak akan tersinggung. Yang tersinggung itu karena kau punya motivasi. Kau punya sesuatu yang maksud yang lain di dalam diri orang itu. Sehingga engkau takut untuk berkata. Atau engkau segan berkata. Ya mungkin misalnya begini, contoh nih. Orang itu selalu kasih duit sama kamu. Untuk menyampaikan sebuah suara Tuhan, aduh, segan. Hati-hati. Bisa jadi nabi palsu. Ya kan? Karena takut untuk berkata demikian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 21. Usahakanlah sesuatu yang baik dari diri sendiri untuk orang lain. Bersukacitalah senantiasa orang yang selalu dalam Tuhan. Akan bersukacita dan berdoa untuk terus mengerti kehendak Tuhan karena tetap untuk berdoa. Jangan padamkan roh dan jangan anggap remeh atau rendah nubuat tersebut. Jadi dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 saudara baca di rumah aja ayat 16 sampai 21 di situ. Rajin berdoa, tetaplah berdoa, bersyukur senantiasa, dan jangan menganggap remeh. Ujilah setiap nubuat itu. Ya, untuk menguji daripada nubuat itu, cuma lihat tadi, menghibur, membangun, menasihati. Yang diputar-putar pun sama. Menasihati, menghibur, membangun. 3 poin itu untuk menilai sebuah nubuat yang benar. Sekarang kita masuk kepada fungsi dan proses dan menilai nubuat. Ada 5 fungsi nubuat yang dinamis. 1. Fungsi nubuat yang dinamis 1 adalah menghibur. Tuhan selalu menghibur. Isi nubuat harus ada kata-kata menghibur, tidak untuk ditakut-takuti. Ya, saya masih ingat zaman dulu saya masih SMP kelas 1 dan saya sudah mengikuti sekolah Alkitab. Kami punya sebuah komunitas sekolah Alkitab juga dulu, sekolah Alkitab Penginjilan. Jadi ini anak-anak banyak baru belajar, ya mereka baru belum lama lah belajar, dan mereka perlu buat. Dan ada yang lebih banyak mendengar mendengar sebuah nubuat lah. Tapi satu ketika mereka mendapat penglihatan, mendapat nubuat. Tetapi mungkin saja ada yang intuisinya lain gitu, palsu. Jadi kepalsuan itu selalu ada unsurnya. Kepalsuan itu bisa saja orang mau cari pujian, atau kepalsuan juga bisa ada orang yang memang punya roh yang biasa mantra-mantra. Dia punya bahasa-bahasa mantra yang bisa dilepaskan. Jadi hati-hati kalau saudara melihat bahwa orang berbahasa roh, bukan selamanya bahasa roh yang disampaikan orang itu bisa, kalau tidak tahu artinya, lebih baik suruh diam orang itu. Kenapa? Karena bisa saja mantra-mantra yang dilepaskan. Itu penting untuk memahami. Kemudian yang saya maksudkan begini. Ada anak-anak ini mulai
menyampaikan, di sini saya melihat ular sedang masuk. Ular itu besar dan sedang berjalan di sekitar kita. Wah, orang anak-anak yang lain yang mendengarkan sebuah omongan itu udah ketakutan. Mana ular? Mana ular? Jadi mereka berpikir penglihatan itu adalah penglihatan jasmani, sehingga orang-orang di sekitar situ ketakutan. Jadi ya harus dimengerti bahwa kalau ada sebuah penyampaian sesuatu yang seakan-akan menakut-nakuti, itu perlu didiamkan orang tersebut. Ya. Kemudian yang fungsi daripada nubuat itu ada yang kedua, membangun. Kita waktu bernubuat kita harus selalu membangun untuk jalan kehidupan, mendorong supaya kita maju. Sebab musuh selalu membuat kita patah semangat, menghancurkan tentang rasa tidak percaya yang membuat orang menjadi apatis, suara-suara penghakiman dan intimidasi terhadap kita. Itu sebabnya nubuat akan berbicara ke arah membangun, menggairahkan, mengangkat setiap orang dalam kemerosotan imannya supaya bangkit dalam kelemahan. Ingin saya kami jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa fungsi membangun ini adalah banyak orang yang memang cenderung apatis, tidak percaya diri, lalu ada bentuk intimidasi. Ya, 1 tahun ini memang kita orang Kristen atau orang yang beragama diintimidasi dengan corona. Kadang-kadang sudah batuk, orang bilang corona. Kadang-kadang sudah pilek, corona. Jadi kita diintimidasi, bukan dibangun, bukan mengimbau, enggak apa-apa itu flu biasa. Tapi inilah yang seringkali tanpa kita sadari bahwa intimidasi lebih kejam sebenarnya. Iblis melepaskan intimidasi. Ya. Intimidasi itu mempengaruhi keberadaan kita sesungguhnya. Ya. Ini yang perlu untuk disampaikan sebuah nubuat agar dia dibangun, diberi semangat, diberikan dorongan, kemerosotan iman, diberikan gairah kembali supaya dia bangkit. Nubuat itu kalau saudara sampaikan kepada seseorang, ketika dia mendengarkan sebuah nubuat itu mengkuatkan, saudara, puji Tuhan, semangat kembali lagi. Ya, jadi itu penting sekali nubuat itu. Jadi kalau ada sebuah kebangkitan, berarti saudara sedang dibangun. Kemudian fungsi nubuat yang ketiga adalah menasehati. Menasehati ini bisa menghancurkan ke atas dan membangun ke bawah. Ini yang harus dipahami tentang menghancurkan ke atas dan menghancurkan ke bawah. Misalnya contoh, ada orang yang sudah melakukan perzinahan. Lalu saudara mendapat sebuah penglihatan tentang kodok. Apa dikatakan bahwa diartikan sebagai roh perzinahan. Nah, saudara tergerak untuk menyampaikan kepada orang itu. Tentunya saudara juga memerlukan sebuah profetik, kata-kata yang cukup baik, kata-kata yang penuh hikmat untuk bisa sampai kepada orang tersebut. Dengan cara bagaimana? Cara yang paling efektif adalah saudara bicara begini. Saya mendapatkan satu pesan, tapi pesan ini mohon dapat dimengerti dan akan sesuatu yang keterbukaan. Mungkin saudara akan bilang begini, mohon maaf kalau kamu ada sebuah kesalahan
yang tersembunyi yang tidak diketahui orang. Itu sesuatu yang sangat sederhana yang bisa membuat orang itu tidak terganggu. Nah, ketika saudara menyampaikan bahwa kau ada sesuatu, nah itu namanya dikatakan mengangkat ke atas. Mungkin kamu sedang lemah, mungkin rohanimu sedang dalam keadaan tidak kuat. Itu sedang mengangkat dia, memberikan sebuah harapan. Tapi saya percaya kamu akan kuat kalau kamu mau menyadari hal itu. Nah, itu yang namanya meruntuhkan ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi caranya agak mengangkat orang itu, tapi tujuannya untuk meruntuhkan dosanya. Nah, itu sebuah penilaian nubuat. Yang keempat, penilaian fungsi nubuat. Fungsi nubuat yang keempat adalah menebus. Menebus artinya sepenuhnya supaya orang itu kembali kepada jalan yang benar. Kita dapat melakukan melalui 3 hal. 1, pribadi. 2, korporat. Korporat ini umum. 3, teritorial. Jadi ada 3 hal untuk penebusan. Penebusan pertama adalah pribadi. Penebusan yang kedua adalah untuk umum. Penebusan yang ketiga adalah teritorial. Teritorial itu adalah alam atmosfer atau tempat atau lingkungan. Ya, itu namanya teritorial. Nah, ketika saudara sudah melakukan penebusan melalui 3 hal ini, mengakui dosa, seperti Daniel mewakili, Tuhan ampuni bangsaku, ampuni orang yang menyembah berhala. Jadi dia sudah melakukan 3 hal ini, poin 3 hal ini. Lalu itu sebenarnya sebuah perkataan penebusan untuk ada pengampunan. Lalu menunjukkan suatu panggilan ajakan. Melihat dulu baru kita menyampaikan nubuat. Jadi ketika saudara telah melakukan sebuah penebusan itu, baru saudara kalau memang Tuhan gerakan untuk menyampaikan sebuah pesan Tuhan, sampaikan hal itu. Seperti apa yang dinyatakan melalui perkataan yang dulunya engkau Yakub, sekarang engkau disebut Israel. Dulunya engkau Abram, sekarang engkau disebut Abraham. Jadi ketika sudah dievaluasi semua penebusannya, baru mengubah sebuah contoh nama. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Johanna Riri tentang hal penebusan itu. Tapi ini untuk menilai sebuah nubuat, saudara harus menyampaikan sebuah proses penebusan ini. Lalu yang kelima, mengarah kepada protokol sama dengan pengarahan. Pelajaran dasar untuk masa depan, yaitu mengarah supaya individu tanda-tanda instruksi dan aturan sesuai dengan pemerintahan gereja. Jadi gini, mengarahkan itu artinya setelah saudara menyampaikan proses nubuat, menjatuhkan dan meruntuhkan, saudara mau menyampaikan untuk mengangkat dan meruntuhkan, terakhir saudara harus bisa menyampaikan satu arahan. Setelah dia tahu bahwa dia diangkat dari perihal dosa,
lalu dikasih arahan dia, lalu ke bawahnya dia dikuatkan, ditunjukkan perihal perbuatannya. Saudara juga harus menyampaikan poin yang terakhir adalah mengarahkan, sebab banyak orang cuma memberikan masalah tapi tidak memberikan solusi. Masalah tanpa solusi itu satu hal yang sangat sulit ya. Jadi penting sekali untuk sebuah nubuat, untuk supaya saudara dan saya memahami tentang bagaimana mengarahkan.